Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ila habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah baik. Jadi pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang bahasa pemrograman C. Yang mana pertemuan kedua kita sudah menjelaskan tentang bahasa pemrograman prosedural, yang mana di dalam bahasa pemrograman prosedural ada yang namanya bahasa pemrograman C. Baiklah, bahasa C ini yaitu hasil kreasi dari Dennis M. Ritchie pada tahun 1972 dan pengimplementasian pertamanya yaitu pada OS Unix dan dijalankan di mesin DEC PDP-2. Jadi bahasa C ini merupakan pengembangan dari B. Ken Thompson dan bahasa BCPL atau Basic Common Programming Language. Mengapa kita menggunakan bahasa C, Bu? Jadi ketika kita ingin menggunakan bahasa C, kita ada tujuannya mengapa kita memakai C. Yang pertama dari sisi flexibility, yaitu mendekati low level language namun mudah dimengerti. Yang kedua portability, yaitu dipakai mulai dari komputer mikro sampai super komputer. Yang ketiga bahasa yang banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk membuat OS dan program aplikasi dan lain-lain. Yang keempat yaitu didukung oleh banyak pustaka. Jadi bahasa C ini yaitu bahasa C ini sangat mudah dimengerti oleh kalangan programmer atau kalangan mahasiswa seperti pelajar dan lain sebagainya. Itu mudah dimengerti oleh kita semua. Dan bahasa C ini bisa dipakai dari komputer yang mikro sampai super komputer. Bahasa ini juga banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk membuat program aplikasi dan lain sebagainya. Dan pemrograman bahasa C ini telah sumbernya sudah banyak kita dapatin dari pustaka. Tahapan ketika kita ingin membuat pemrograman bahasa C, yaitu di sini ada prototype yang bisa kita lihat pada gambar di layar kalian, yaitu dengan membuat prototype dengan bentuk elips seperti ini, yaitu mulai. Prototype sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama minggu lalu, yaitu tentang flowchart atau prototype. Jadi ketika kita ingin memulai, lalu kita masukkan menulis program. Di sini terjadi sebuah proses. Selanjutnya kita menjalankan program. Setelah kita menjalankan program, ketika terjadinya kesalahan, disinilah terjadinya perbedaan antara, yaitu ketika kita ingin memperbaiki program, kita kembali lagi ke menjalankan program. Ketika kita tidak melakukan kesalahan, maka langsung selesai pada tahapan N yang terakhir. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam melakukan atau dalam membuat pemrograman bahasa C. Ini adalah flowchart-nya pemrograman bahasa C. Struktur program bahasa C apa aja, Bu? Jadi bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman yang sudah terstruktur. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsinya. Tidak ada perbedaan antara prosedur dan fungsinya. Setiap program C mempunyai satu fungsi dengan nama main atau program utama. Program akan dieksekusi dimulai dari statement pertama pada fungsi main tersebut. Huruf besar dengan huruf kecil diartikan berbeda. Setiap statement diakhiri dengan titik koma. Jadi ini adalah struktur program bahasa C yang jikalau kita melanggar atau jikalau kita tidak melakukan strukturnya yang sudah diterapkan, itu bakalan terjadi error atau fungsi itu tidak terjalankan. Seperti huruf besar dengan huruf kecil diartikan berbeda. Ketika kita memulai dengan huruf besar di tengah-tengah misalnya, itu sudah otomatis itu menjadi error karena bahasa C ini sangat sensitif dengan huruf besar dengan huruf kecil.
Makanya di sini dalam struktur program ini huruf besar dan huruf kecil diartikan berbeda. Dan setiap statement diakhiri dengan titik koma. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perintah, bahasa C ini harus memiliki bahasa di akhirnya atau step statement diakhiri dengan titik koma. Kalau kita melakukan titik koma seperti titik dua biasa, itu juga bakalan terjadi error karena ini sudah menjadi struktur dari program bahasa C tersebut. Selanjutnya, struktur dari bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bagian pendeklarasian. Bagian deklarasi merupakan bagian program untuk mendefinisikan tipe pada data suatu variabel, konstanta, serta fungsi dan prosedur yang akan digunakan pada sebuah program. Yang kedua yaitu dari bagian statement. Bagian statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Ini adalah struktur dari bahasa pemrograman. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menulis program yaitu ada 3, yaitu tentang struktur programnya, yang kedua sintak penulisannya, dan yang ketiga algoritma dari program tersebut. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah program, kita harus mengetahui struktur program dari yang ingin kita buat tuh apa-apa saja. Ketika kita tidak menjalankan atau ketika kita melanggar dari struktur program yang telah ditentukan, otomatis program kita tidak bisa dijalankan atau terjadinya sebuah error. Yang kedua yaitu tentang sintak penulisan. Sintak penulisan sudah ada diterapkan pada bahasa-bahasa yang sudah ada seperti Python, Java, dan lain sebagainya. Itu sudah ada sintak atau cara penulisan dari codingannya. Kalau kita melanggar dari sintak penulisan yang sudah ditetapkan, bakalan terjadi juga sebuah error. Yang terakhir yaitu algoritma dari program yang ingin kita buat. Jadi ketika kita ingin membuat program, kita harus membuat algoritma. Algoritma seperti yang kita pelajari pada materi yang pertama ya. Algoritma itu yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang ingin kita gapai tujuan kita. Jadi algoritma itu adalah step by step-nya. Step by step untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Selanjutnya, elemen dasar pemrograman apa saja, Bu? Jadi, elemen dasar pemrograman yaitu ada pengenalan variabel dan tipe data. Yang kedua yaitu ada konstanta, yang ketiga operator, dan yang keempat statement input dan output. Pengenalan tipe data. Pengenalan atau identifier merupakan nama yang biasa digunakan untuk suatu perubah atau variabel, konstanta, fungsi, atau objek lain yang didefinisikan oleh pemrograman. Aturan yang berlaku bagi suatu pengenal secara umum adalah satu pengenal harus diawali dengan huruf A besar sampai Z besar dan A kecil sampai Z kecil. Yang kedua yaitu dapat berupa huruf angka 0 sampai 9 dan karakter garis bawah. Yang ketiga tidak boleh menggunakan spasi. Yang keempat, panjang pengenal boleh terdiri lebih dari 32 karakter. Akan tetapi hanya 32 karakter pertama yang dianggap berarti. Yang kelima, case sensitif atau non-case sensitif tergantung bahasa pemrogramannya. Misal C dan C++ adalah case yang sensitif. Ini adalah pengenalan dari tipe datanya. Contohnya, ada jumlah X, Y, dan Z. Rata-rata jumlah 1 dan jumlah 2. Cara pendeklarasian variabel sangat tergantung dari struktur program suatu bahasa pemrograman. Tipe data yaitu yang menyiratkan suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Tipe data berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok yang dinamakan sebagai tipe dasar, yaitu satu bilangan bulat atau integer, yang kedua bilangan pecahan atau float atau real presisi tunggal, yang ketiga bilangan pecahan float atau real yaitu presisi ganda, yang keempat ada karakter, dan yang kelima tak bertipe atau tidak bervoid. Contoh tipe data di C++ yaitu tipe char, jumlah bit 8, rentang data 128 sampai 120 sekian-sekian. Keterangannya ini adalah karakter.
Yang kedua ada integer atau int, jumlah bit 16. Rentang data ini maksimumnya ini sebenarnya 3270 sekian-sekian. Yang keterangannya yaitu bilangan bulat. Ini contoh tipe data dari C++, yaitu ada tipenya, jumlah bitnya berapa, rentang datanya berapa, serta keterangannya. Yang terakhir yaitu tentang pendeklarasian. Pendeklarasian tipe data variabel yaitu tipe nama garis bawah variabel titik koma, yaitu tipe menentukan tipe dari variabel. Jadi pendeklarasiannya yaitu ketika kita memasukkan suatu sintak tipe nama garis bawah variabel titik 2, yaitu kita memerintahkan bahasa itu untuk menentukan tipe dari variabel yang ingin kita buat. Yang kedua ada nama garis bawah variabel, yaitu menentukan nama variabel yang digunakan dalam program. Jika ada lebih dari satu variabel dengan tipe sama, dipisahkan dengan tanda koma. Jika kita ingin memasukkan dua variabel dengan tipe yang sama, maka kita pisahkan dengan tanda koma di tengahnya. Contoh, int jumlah titik koma, float harga garis bawah per garis bawah satuan, koma, total garis bawah harga. Persatuan dan total harga, itulah yang dinamakan dengan satu variabel dengan tipe sama, tapi dipisahkan dengan tanda koma di setelah persatuan, koma, total harga, lalu titik 2. Ingat, ketika kita ingin melakukan bahasa C, kita harus mengakhiri dengan tanda titik koma, diakhiri dengan titik koma, dan bahasa huruf kapital dengan huruf besar dan huruf kecil itu berbeda pengertiannya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang nantinya Ibu bagikan kepada kalian. Di dalam LKPD sudah tertera apa-apa saja yang ingin kalian lakukan. Ibu harap LKPD-nya kalian serahkan kepada Ibu paling lama 10 menit setelah kita mengakhiri. Baiklah, LKPD sudah Ibu ambil. Selanjutnya, materi selanjutnya akan kita bahas tentang bahasa pemrograman lainnya. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga dapat kita ingat pada kemudian hari. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.